Tahukah kamu kalau harga obat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, atau bahkan India yang masih sesama negara Asia? Kenapa bisa begitu? Obat yang seharusnya menolong malah bikin dompet bolong. Mahalnya harga obat di Indonesia masih jadi persoalan yang meresahkan. Akibatnya banyak orang di Indonesia memilih berobat ke luar negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bilang, harga obat di Indonesia bisa 3-5 kali lipat lebih tinggi dibanding negara tetangga. Saat ini, Indonesia pakai 3 jenis obat, yakni generik, impor paten, dan generik dengan merek khusus. Obat generik dengan merek khusus jadi jenis obat yang termahal di Indonesia, padahal diproduksi di dalam negeri. Obat-obat branded generik. Jadi obat generik yang pakai merek khusus diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia. Ini yang paling mahal, bisa sampai ratusan persen. Jauh di atas efek dari pajak. Meski bukan hal baru, tapi masalah obat mahal ini tentu jangan dibiarkan tanpa ada solusi. Terus, kenapa harga obat di sini jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga? Menurut Budi, salah satu penyebabnya adalah inefisiensi dalam rantai distribusi dan pengelolaan yang kurang baik. Kita udah cek kenapa sih harga obat-obat branded generik ini sangat mahal, bisa sampai ratusan persen di atas negara-negara lain, karena ada ongkos dan lain-lain. Yaitu ongkos-ongkos di luar ongkos produksi yang dimasukkan ke komponen harga obat branded generik ini. Selain itu, ketergantungan kita pada impor bahan baku obat, tata niaga obat di Indonesia yang sangat kompleks, hingga praktik tidak etis di industri farmasi juga punya andil memperburuk keadaan. Yuk kita bahas satu-satu. Sekitar 90% bahan baku obat di Indonesia didatangkan dari luar negeri. Alhasil, ada biaya tambahan seperti biaya pengiriman, pajak, dan proses impor lainnya. Untuk itu, anggota Dewan Pakar Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau PPIAI, Pre Agustasi Suwantoro menilai Indonesia harus mulai mandiri bikin bahan baku sendiri. Sebelum COVID itu is okay, jadi kita beli dari Cina bahan bakunya, beli dari India itu sudah bisa supply. Tapi begitu ada COVID, ya kita baru tahu bahwa tiba-tiba kalau bahan baku itu mereka nggak supply ke kita, ya waktu itu kan sempat lockdown di sana, semua industri farmasi ketir-ketir. Situ mulai sadar bahwa oh iya ya, kita harus mundur satu langkah, tidak hanya bisa mandiri di produksi obatnya saja, tetapi bahan bakunya harus juga mulai dibikin. Nah, meskipun kita tahu kalau kita bikin bahan baku itu nggak efisien, maka oleh karena itu pemerintah membuat program khusus, insentif segala macam supaya bahan baku, dan tentunya nggak semua ya, dipilih bahan baku yang memang penting itu disubsidi pemerintah supaya bisa diproduksi di sini. Selanjutnya, rantai distribusi yang panjang dari produsen hingga apotik bikin harga obat naik. Setiap tahapan distribusi menambah margin keuntungan sehingga harga obat di pasaran jadi mahal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, proses distribusi obat hingga sampai ke konsumen dimulai dari pabrik farmasi yang didistribusikan melalui pedagang besar farmasi atau PBF. Lanjut ke agen, sebelum akhirnya sampai di apotik atau toko obat. Nah ini kalau harga mahal di pasien, tinggal nge-trace saja sebetulnya ini mahalnya karena apa? Gitu. Apakah karena harga jual pabrik ke distributor yang mahal, atau distributor jualan ke rumah sakit yang mahal, atau rumah sakit yang jualan ke pasiennya mahal. Kira-kira dari situ kan. Nah dari situ pemerintah bisa, tapi ini memang sensitif, itu harus dilihat. Nah ini terutama khusus obat-obat yang tadi yang dirasa mahal. Kabar kalau dokter tertentu terima insentif dari perusahaan farmasi untuk promosikan obat juga dinilai bikin harga obat lebih mahal, karena sering dibebankan ke harga jual obat. Memang betul di Indonesia ada promosi, tapi saya kira di semua negara pun promosi obat itu ada. Bukan hanya di Indonesia ada, perusahaan farmasi membuat seminar di rumah sakit itu bukan hanya di Indonesia. Perusahaan farmasi melakukan kegiatan ilmiah, mengundang dokter itu juga bukan hanya di Indonesia. Jadi
promosi itu terjadi di mana-mana, cuman harus dikendalikan. Jadi kalau kita balik lagi ke pertanyaan Anda yang tadi soal kenapa harga obat mahal, sebenarnya bisa dibagi dua, di rantai produksi dan juga di rantai distribusi. Yang kita bicarakan barusan ini promosi obat itu ada di rantai distribusi. Rantai produksinya harus dikendalikan, rantai distribusinya juga harus dikendalikan, sehingga yang penting kan hasil akhirnya harga obat itu terjangkau oleh masyarakat luas. Obat itu setiap tahun itu dari distributor itu, kebanyakan distributor tuh ada kenaikan 1-2%. Tapi nggak pernah turun. Turun itu sih enggak sih ya. Nggak pernah. Naik sih ada. Yang amlodipin katanya 60.000 ya? Enggak, ya amlodipin apa mas yang 60.000 itu gitu loh. Makanya iya. kalau ditanya di sini itu amlodipin itu aja cuma harganya 50.000 sekotak. Isinya 100. Jadi 500 perak per tablet. Itu yang paling murah ya? Itu yang generik iya. Kalau yang mahal? Yang mahal Norvas itu bisa 7.000-an setablet. Bayangin, betapa besarnya beban masyarakat Indonesia hanya untuk mendapatkan obat yang sebenarnya kebutuhan mendasar. Alhasil Indonesia harus ikhlas kehilangan devisa karena ada 1 juta orang Indonesia lebih pilih berobat ke luar negeri setiap tahunnya. Selain itu, biaya pelayanan kesehatan di Indonesia secara keseluruhan jadi lebih mahal dibanding dengan negara tetangga. Itu kan devisa yang kemudian berpindah. Nah, Kita akan berpindah ke sana. Nilainya juga nggak kecil loh itu. iya. Besar itu hampir 80% masyarakat Indonesia itu berobatnya ke Malaysia. Kemudian yang untuk kelompok yang ini ya, kelompok masyarakat yang menengah itu Malaysia. Kenapa? Karena mereka punya namanya MHTC, Malaysian Health Tourism Council. Oke. MHTC itu di bawah siapa mereka? Bukan di bawah Kementerian Kesehatan, di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Jadi itu yang memang dijadikan sebuah, mohon maaf, salah satu pendapatan negara. Sejak 2022, pemerintah gencar mendorong penggunaan produk farmasi lokal dengan cara mengganti sumber bahan baku impor dengan bahan baku dalam negeri. Kemenkes melaporkan Indonesia telah memproduksi 8 dari 10 bahan baku obat utama seperti paracetamol, omeprazol, atorvastatin, clopidogrel, amlodipin, candesartan, dan azitromisin. Upaya ini dilakukan untuk menekan impor dan meningkatkan obat dengan TKDN di atas 52% sesuai prioritas pengadaan nasional. Jadi mereka berharap juga ini bisa menjadi sebuah kebijakan ya di Presiden Prabowo ya, bicara ketahanan kesehatan farmasi kita mulai dari hulu, kemudian kita bicara di flow-nya, ini kita singkat rantainya. Karena kalau kita singkat rantainya dari mulai PBF sampai distributor sampai salesnya kita singkat, ada satu metode yang bisa ini sebagai contoh saja ya. Ini metode yang saya kira menjadi sangat penting ya, tidak perlu harus perlu ada semacam sponsorship. Ada semacam sebuah katalog saja. Kemudian dikasihkan kepada dokter. Nanti dari semua farmasi cukup ngasihkan katalog itu saja, ya nanti tinggal dibaca oleh para dokter. Nanti biar para dokter itu yang memilih gitu. Karena itu independensi dokter.